Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini InsyaAllah Ta'ala kita dapat lanjutkan kembali halaqah kita, kajian kita dari pembahasan tentang manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, dari uraian kitab Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita mesti ingat Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah firqah an-najiyah, firqatun najiyah, golongan yang selamat yang telah dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang tidak meniti sunnah ini, maka dia bisa terancam dalam golongan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqah." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Rabbul Alamin, sungguh di sini kalimatnya la taftariqanna, itu menggunakan kalimat lam di awal dan nun taukid di ujungnya. Betul-betul umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, satu sorga. Kullum finnar illa millatan wahidah. Semuanya terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Siapa pula kira gerangan yang mau terancam dengan neraka? Tak ada. Tapi Rasul sudah sebutkan illa millatan wahidah, kecuali satu golongan. Tentulah para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh denganku
dengan prinsipku dan prinsip para sahabatku. Allahu Akbar. Mic-nya ini kurang jelas. Didekatkan lagi. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lajol baik. Berarti kalau seperti itu, kita perlu serius memahami. Dan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jelas. Dan kebahagiaan di akhirat adalah dengan mendapatkan surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Maka untuk itu, para ulama berupaya menjelaskan kepada kita, kapankah seseorang keluar dari Ahlus Sunnah? Dan di mana posisinya seseorang yang bisa dianggap sebagai Ahlus Sunnah? Di sini. Kalau hanya klaim semata, anak kecil pun bisa ngomong. Yang paling penting adalah bukti. Ahlus Sunnah adalah orang yang mengikuti sunnah. Al-Jamaah adalah yang mengikuti jamaah para sahabat. Dan ketika para ulama membahas kapan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah, maka para ulama menyebutkan dengan melihat 3 cara. 1. Dan kajian kita ini, kita fokus pada penguatan akidah, manhaj. Dan sekali lagi, saya dan kita bersama belajar ini bukan ingin memperkeras hati, tapi ingin melembutkan hati seperti yang diajarkan Nabi, karena kita ingin berjumpa dengan beliau kelak sallallahu alaihi wasallam. 1. Seseorang yang keluar dari Ahlus Sunnah dilihat dari usulul firaqnya. Apa itu usul? Pokok-pokok firaqah, golongan-golongan yang sesat. Akan dilihat nanti golongan yang sesat induknya siapa saja, Qadariyah, Khawarij, dan seterusnya. Dan pembahasan-pembahasan sebelumnya kita singgung-singgung juga seingat saya. Itu ditengok tuh Pak. Orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah siapa? Qadariyah, Khawarij siapa? Baik. Termasuk juga Mu'tazilah nanti. Sekarang itu perlu pembahasan khusus untuk memahami ini. Nanti di usulus sunnah, ini keyakinannya yang menyimpang dari perkara ini kelompok ini akan dijelaskan juga. Yang kedua adalah usulul bid'ahnya. Pokok-pokok pondasi dia memahami bid'ah. Dan inilah pembahasan kita sekarang, masih dalam menjelaskan poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kata beliau, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah meninggalkan bid'ah. Kadang kalau tidak paham kita, mendengar nama bid'ah ni kaget kita. Apalagi kalau ustadznya agak sedikit bid'ah. Itu dah kaget kali kita tuh. Padahal yang menyebutkan lafaz ini bukan Pak Ustadz, tetapi Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena bid'ah adalah lawan dari kata sunnah. Sebagaimana tauhid lawannya adalah syirik, sebagaimana maksiat lawan dari taat. Baik. Makanya jalan Ahlus Sunnah
adalah meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin hiya fahiya dhalalah. Setiap bid'ah itu semuanya adalah kesesatan. Pada pembahasan sebelumnya saya menjelaskan tentang apa sobat? Masih ada yang ingat? Cik tengok-tengok buku ni. Masih ada yang mencatat? Saya menjelaskan tentang Lai bisa dibaca catatannya kan? Kita tengoklah. Kalau ada orang yang berulang lah balik tentang kejelekan bid'ah. Baik. Kejelekan dia ni apa? Dan saya sudah sebutkan itu dari beberapa sisi. Ya, kejelekan bid'ah yang pertemuan kemarin saya sebutkan secara global ada 16. Yang baru saya sedikit singgung penjelasannya. Yang pertama, apa itu? Ya, satu amalan tidak akan diterima selama tercampuri bid'ah. Tapi ada penjelasannya kemarin. Dalam bab apa dulu bid'ahnya? Dalam bab akidah, ya, atau bab apa? Itu dengarkan lagi rekamannya. Baik. Khulasatul kalam, bid'ah itu juga ada macamnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Baik. Yang kedua, pelaku bid'ah tercabut ismahnya dan akan dibiarkan oleh Allah mengurus dirinya sendiri. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Allahu akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran agar kita berpegang teguh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah sebutkan makna kata hablullah ini, ya. Di antaranya adalah petunjuk Allah, sunnah nabinya, pegang teguh dan jangan tercerai-berai. Berarti kalau tercerai-berai dari sunnah, melakukan perkara-perkara bid'ah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian tercerai-berai. Makanya ketika para ulama menjelaskan wala tafarraqu, perpecahan merupakan tindakan hina di antara tindakan-tindakan para pelaku bid'ah. Jadi nanti ketika mereka berpecah belah, maka terlepaslah mereka dari tali Allah. Tali Allah di sini agama Allah, petunjuk Nabi, tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu rahmat Allah terluput dan tercerai-berai pula dari dirinya. Maka orang-orang yang mengamalkan sunnahlah orang-orang yang sejatinya mendapatkan rahmat Allah. Dan orang-orang yang melakukan bid'ah, maka tercerai-berailah mereka, tercabutlah penjagaan Allah terhadap dirinya. Baik. Yang ketiga, seseorang yang mendatangi pelaku bid'ah dengan tujuan untuk memuliakannya, berarti ia mendukung dalam upaya penghancuran Islam.
Dalam satu hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, coba kita pasang telinga dan buka hati mendengarkan hadis yang mulia ini. Ini di antara hadis yang sungguh sangat luar biasa saya rasakan. Man ahdatha hadatsan Man ahdatha hadatsan, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru atau bid'ah dalam ibadah. Fokus kita kan ibadah, bukan soal perkara kalau soal perkara dunia, mau beli mobil Pajero kita atau apa mobil yang paling cantik, paling mewah, nanti silahkan. Kuntum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Selama tidak haram, hantamlah. Ini dalam perkara agama. Barang siapa yang melakukan perkara baru yang disebut dengan bid'ah, au awa muhditsan, ini dia, atau mendukung pelaku bid'ah. Dia dukung, awa, cenderung dia dukung. Fa'alaihi, bagaimana iqabnya, bagaimana risikonya, apa malapetaka yang akan dia dapatkan? Maka dia mendapatkan la'natullahi, laknat Allah, wal malaikati, dan para malaikatnya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. La ilaha illallah. Ini hadis dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dan juga al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Tu tak takut kita tu? Mendukung aja, bukan berbuat. Membuatnya dah jelas tu, ini mendukungnya. Jadi ikhwati fillah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh syariat membenci perkara yang menyelisihi Nabi. Karena agama ini sudah sempurna, dan Allah menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Allah sudah menetapkan mengikuti Nabi jalan keselamatan, menyelisih Nabi jalan kecelakaan. Terus nak kita ikuti selain Nabi lagi? Tidak mungkin. Bahkan kita juga dituntut untuk merendahkan dan menghinakan selain daripada sunnah. La ilaha illallah. Jadi tidak boleh kita cenderung, Pak. Bahkan menghormati para pelaku bid'ah, sumber timbulnya kerusakan yang mengakibatkan hancurnya Islam. Apa sebab? Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam ini menjelaskan ada setidaknya dua sebab. Satu, mendorong orang-orang bodoh dan orang-orang awam ikut melakukan penghormatan tersebut dan berkeyakinan bahawa pelaku bid'ah tersebut adalah orang yang terbaik. Itu ni. Dan orang awam tak tahu dia nanti. Mereka juga akan berkeyakinan bahawa apa yang diperbuat oleh pelaku bid'ah lebih baik dari perbuatan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Dan ini tentu menyelisih tuntutan Nabi. Maka tidak boleh kita mendukung. Baik. Kedua, jika pelaku bid'ah itu dihormati karena bid'ahnya, saya ulangi, jangan sampai keliru. Jika pelaku bid'ah itu dimuliakan, dihormati karena bid'ahnya, hal itu akan mendorong dirinya lebih kreatif dalam melahirkan bid'ah baru. Itu dia. Senang dia. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Akan semaraklah bid'ah, akan matilah sunnah. Makanya tidak boleh, sehingga agama ini jadi kacau. Padahal kita beragama sebagaimana yang Allah inginkan. Kita beribadah itu sudah ada tuntunannya. Baik.
Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat, pelaku bid'ah dilaknat menurut syariat berdasarkan hadis yang tadi juga. Hadis tadi kan jelas, man ahdatsa aw awa muhditsan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara yang baru atau cenderung mendukung pelaku bid'ah, dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Baik. Kemudian yang kelima, perbuatan bid'ah membuat pelakunya semakin jauh dari Allah. Dulu orang-orang Khawarij digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Yahruju min di hadza qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim ila an qala yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Akan keluar nanti keturunan dari orang ini, satu kaum yang kalian menganggap salat kalian dibandingkan salat mereka, dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka, lalu menjadi rendah, menjadi kecil. Lalu Rasul mengatakan mereka keluar dari agama ini sebagaimana anak panah meleset dari busurnya. Ikhwati fillah, jadi Al-Imam As-Satibi menyebutkan perbuatan bid'ah makin menjauhkan pelakunya dari Allah, keluar dari agama, meleset dari agama. Tapi walaupun dianggapnya perkara itu baik. Yang keenam, bid'ah ini sumber terjadinya permusuhan, kebencian di antara umat. Kalau ada yang mengatakan, oh sunnah-sunnah membuat pecah belah orang aja, itu pemikirannya dari mana? Kalau yang diajarkan Nabi sunnah menyatukan umat, sebaliknya bid'ah membuat terpecah belahnya umat. Karena Allah Ta'ala sudah menyebutkan wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Satu hari Rasulullah SAW membuat garis lurus. Rasul menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Beliau membacakan firman Allah, sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Dan jangan wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan yang lain selain jalan yang lurus ini. Fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan tercerai-berai dari jalan yang lurus itu. La ilaha illallah. Nanti akan banyaklah perselisihan-perselisihan. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah sebutkan, ternyata merapatkan shaf sesuai dengan sunnah. Man qata'a shaf qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan shaf, maka Allah putuskan ukhuwahnya, putuskan keberkahannya. Itu dia. Makanya Bapak cari, silakan masjid yang tidak rapat shafnya itu tidak akan bersatu, hati-hati jamaahnya. Silakan cari. Akan terjadi permusuhan, akan terjadi malapetaka yang banyak. Lihatlah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang memberontak kepada penguasa yang sah. Nanti pembicaraannya di mana-mana tempat nyebut pemerintah aja. Hati ini makin rusak. Di antara cara orang-orang kafir merusak umat Islam ini ada 3 hal. 1, dirusaknya umat ini tidak memuliakan guru, tidak memuliakan ulama. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Maka kalau guru sudah tidak ada mata nilainya di mata para murid, rusaklah negara. Makanya sejumlah kitab diajarkan dan ditulis dan diajarkan oleh para ulama untuk memuliakan ilmu dan ahlinya.
Banyak. Kedua, di antara cara merusak umat ini adalah dengan merusak ibu-ibu agar tidak bangga jadi ibu, tidak bangga melahirkan anak, tidak bangga jadi istri yang bisa melahirkan banyak anak, sehingga tak pede. Karir terbaiknya bukanlah sebagai seorang ibu. La ilaha illallah. Cara yang ketiga, merusak rakyat bagaimana benci kepada pemerintah mereka, benci kepada pemimpin mereka. Itu tuh akhirnya jadi rusak. Padahal kalau pemimpin itu tidak baik, didoakan. Betul pemimpin banyak salah, betul. Tapi apabila rakyat ini tidak baik, Allah tak takdirkan pemimpin yang baik akan terlahir. Sebab Allah berjanji mengangkat pemimpin yang elok tu, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardh. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, mengangkat pemimpin di antara kalian. Jadi kalau dah beriman, beramal soleh, jauh dari syirik, jauh dari mungkar, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat, baru Allah angkat. Allah janjikan sebagaimana orang-orang sebelum dulu diangkat pemimpin yang baik di kalangan mereka, seperti itu juga. Baik. Yang ketujuh, bid'ah mencegah pelakunya mendapatkan syafaat. Ini bahaya. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kita harapkan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari kiamat kala adalah Nabiullah Ibrahim. Wa innahu sayu'ta birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhatasy shimal. Dan sungguh akan didatangkan beberapa orang di kalangan umatku, lalu mereka dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang kiri. Ila qauli, sampai kepada sabda Nabi, fayuqalu lam yazalu murtaddina ala aqabim. Mereka masih tetap murtad di atas kaki-kaki mereka. Di dalam hadis ini kata Al-Imam Syatibi, tidak disebutkan adanya syafaat Rasul untuk mereka. Dan nampak dari permulaan hadis bahwa kemurtadan dalam hadis tersebut yang dimaksud bukanlah kekafiran. Karena beliau mengatakan, wa innahu sayu'ta birijalin min ummati, dan akan datang, dan bahwasanya akan didatangkan beberapa orang dari umatku. Berarti ini umat Muhammad, bukan murtad. Lalu apa maknanya? Kalaulah mereka itu murtad, keluar dari Islam, maknanya tentu beliau tidak menisbatkan mereka golongan itu kepada umatnya. Lalu maknanya apa? Maknanya adalah orang-orang yang melenceng dari petunjuk Nabi. Itu kata Al-Imam Syatibi demikian. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Baik. Kemudian di antara bahaya bid'ah adalah pelaku bid'ah menanggung dosa orang lain yang mengamalkan bid'ahnya sampai hari kiamat. Jangan coba-coba. Jangan ajak-ajak orang berbuat yang tak elok. Di antara yang tak elok itu mengamalkan, membuat ibadah, mencontohkan ibadah yang Nabi tak ajarkan, yang Nabi tak berikan syariatnya. Sebab Allah Ta'ala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladhina yudillunahum bighairi ilm. Ucapan itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosa mereka sepenuhnya pada hari kiamat, dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan dan tidak mengetahui pun, dan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Dan Rasul juga menyebutkan, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang merintis
Suatu amalan kejelekan, dibuatnya perkara-perkara yang baru. Mau masuk bulan puasa, diajaknya orang mandi balunau kasai. Salah tu. Balunau sansai. Masih salah juga. Mandi apa namanya di sini? Mandi apa nama Bapak? Apa? Balimau kasai. Tepatnya balunau sansai. Balunau, leton tu balunau Pak. Sansai. Mau saya badan diinyo di akhirat semua. Tu. Lata bedo. Padahal dulu mungkin emak-emak, bapak-bapak, datuk-datuk kita di kampung-kampung sebelum jadi kota, mau jadi daerah yang berkembang, mereka tinggal di hulu-hulu sungai, di kebun-kebun, di ladang-ladang, di talang-talang, pulang sekali setahun dekat bulan puasa. Begitu sampai di kampung, di kota namanya Pak, mandi di sungai. Sampun ndak ada, dicarinya limau. Ada limau puwi, ada limau kape, macam-macam lah limau, ditumbuknya boe. Namanya limau kasai. Mandi sama-sama laki-laki, di tepian laki-laki, pedusi di tepian pedusi pula. Itu namanya mandi untuk mereka bersuci-suci diri. Biasalah. Seperti halnya mandi yang lain. Itu yang balimau kasai. Kalau mandi nan condo kini itu ndak balimau kasai. Mandi bersama-sama, babenan, bayi mudia dipakai lo apa? Tak apa bunyi. Pakai musik-musik, laki-laki pedusi condo itu, buka pakaian terbuka aurat, itu namanya bukan balimau kasai, tapi balunau sansai. Bolehlah jadi pengurus, jadi panitia lah. Tengok, man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang membawa merintis perkara-perkara yang jelek, diikuti oleh orang, dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Contoh itu. La ilaha illallah. Tapi awak masuk puasa mau Ustaz. Kan ikut pula. Niatnya baik tapi caranya tidak Tapi banyak orang buat Ustaz. Biarlah nak banyak orang membuat. Wa in tuti aktsar man fil ardi. Jika kalian ikuti kebanyakan orang-orang di bumi ini, akan tersesat kalian dari jalan Allah. Taib. Atau membuat yang lain-lain, dibuat lo yang baru-baru, ditanya dulu. Ada ndak Nabi buat? Ada ndak tuntunannya? Diamalkan ndak oleh para sahabat? Tanya dulu. Sebab kita beribadah ni an-na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Yang Allah inginkan, ikuti Nabi. Nabi suruh kita bukan ikuti dalam dunia. Kalau dalam dunia ndak tolok jalan pakai untur. Tetapi dalam agama, yang diajarkan Nabi lu diamalkan, buat lu dan tak diajarkan dek Nabi. Baik. Yang ke-9, pelaku bid'ah tidak diterima taubatnya. Innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah mencegah pelaku bid'ah melakukan taubat. Dia tak nak dapat, hati dia tu berat dapat hidayah. Sebab dia menganggap perkara yang dilakukannya itu baik. Makanya Sufyan menyebutkan al-bid'atu ahabbu ilal iblis. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Al-bid'atu al-maksiyatu yutabu anha wal bid'atu la yutabu anha. Maksiat orang mudah untuk taubat kerana dia memandang tak elok kok juru. Dia juga sudah memandang bahwa perbuatannya itu juga tidak baik.
Tapi dia muda banyaknya gasak lunya. Walaupun payah je tobat ni. Atau lu sampai umur tobat lah mati. Tapi dia punya kesadaran bahwa yang dia lakukan itu maksiat, dimurkai oleh Allah. Namun kalau bid'ah, dia mengerjakan satu amalan, dianggapnya amalan ni baik. Elok banyaknya, mantap banyaknya. Makanya dia la yutamu, ana sulit untuk bertaubat. Makanya segi terhijabnya di sini, sebagaimana Rasul sebutkan tadi. Ya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebentar, sedikit saya uraikan yang ke-9 ini dulu. Kata Imam Syatibi, tercelanya pelaku bid'ah melakukan tobat, tercegahnya pelaku bid'ah melakukan tobat, bisa saja bersifat mutlak hingga sampai pelakunya meninggal, dan bisa juga tidak mutlak, karena ada kemungkinan dia akan bertobat dari pendapatnya yang terdahulu dan mau rujuk kepada kebenaran, sebagaimana banyak terjadi di kalangan para ulama. Meskipun pada kebanyakan mereka bersikeras bertahan dengan jalan mereka yang sesat itu. Oleh kerana itulah pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa sangat kecil kemungkinan mereka mau bertaubat. Kecil kemungkinan mau bertaubat. Sekarang kita ni Pak, kalau pernah hidup kita seperti itu, ada taubat kita ni, ini hidayah Allah yang besar, rizki Allah yang agung. Pegang hidayah tu, jangan sampai lepas. Kalau lepas, la ilaha illallah. Makanya di antara doa yang mesti sering kita ucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami ya Rabb. Jangan engkau cenderungkan kami berbuat yang tidak baik setelah engkau beri kami hidayah ya Allah. Allah dah beri hidayah tauhid, Allah dah beri hidayah sunnah. Pegang erat, jangan sampai hati kita ni condong lagi kepada yang dah elok tu. Kalau condong-condong pula hati kita pada yang nak tengok-tengok lagi, nak di apa lagi, nanti khawatir kita. Falamma zau azaghallahu qulubahum, manakala mereka condong-condong tak nak membuat yang dah elok tu, Allah palingkan betul hati mereka. Tu payah lagi nanti. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Silakan la azan kan? Azan lah dulu. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Yang ke-10, pelaku bid'ah akan ditimpa kehinaan di dunia dan mendapatkan kemurkaan Allah. La ilaha illallah. Dan dalil yang dibawakan oleh Imam Syatibi dalam menjelaskan perkara ini adalah firman Allah, innal ladzina ittakhadhul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahan mereka, dia berbuat bid'ah dan bid'ahnya jatuh ke dalam kesyirikan. Kelak mereka akan ditimpa kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebohongan. Dalam ayat di atas, wa kadzalika najzil muftarin, demikianlah kami balas orang-orang yang buat kebohongan. Ayat di atas bersifat umum, meliputi mereka dan orang-orang yang semisal dengan mereka, kerana bid'ah adalah bentuk kebohongan terhadap Allah. Ini bid'ah itu bentuk kebohongan terhadap Allah. Tentang hal ini Allah mengabarkan di dalam kitabnya. Apa kata Allah? Qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftara wa razaqahumullahu tiraan 'ala Allah.
Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang telah rizkikan kepada mereka dengan mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Kata Imam Syatibi, jadi setiap pelaku tindakan bid'ah dalam agama adalah rendah dan hina. Jadi orang-orang yang berbuat bid'ah ini berbohong atas nama Allah. Mereka berbuat ibadah, mereka buat tata cara baru, mereka anggap ini ibadah, mereka anggap ini baik. Orang-orang nanti mengikuti, itu namanya berbohong atas nama Allah. Karena sesungguhnya agama, ibadah Allah yang mensyariatkan. Apa pula kita buat-buat? La ilaha illallah. Baik. Yang ke-11, pelaku bid'ah di hari akhirat kelak dijauhkan dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Ini bahaya. Berdasarkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Asma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ana ala haudi antadhiru man yaridu alayya fayukhadhu binasi min duni faqulu ummati fayuqalu innaka la tadri ma masyaw al-qahqara." Aku berada di atas telagaku nanti di hari akhirat, menunggu siapa-siapa yang akan datang kepadaku. Rasul tunggu kita di telaganya. Lalu didatangkan kepadaku beberapa orang dari umatku. Aku berkata, umatku. Lalu dikatakan kepadaku, kamu tidak tahu kalau mereka telah menyisihi sunnahmu. Nabi panggil, Pak. Orang-orang umat-umat Nabi nanti dipanggilnya. Dalam riwayat lain disebutkan, wa ana faratum al-haud. Saya tunggu mereka di haud. Rasul panggil, halum, halum. Panggil, Rasul panggil. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa mendekat ke telaga Rasul. Suhqan fasuhqa. Kalau begitu menjauhlah. La ilaha illallah. Apa sebab mereka seperti itu? Qad baddalu dina. Mereka sungguh telah mengganti agama mereka, mengganti cara ibadah mereka, mengganti keyakinan mereka sepeninggalan Nabi. Jadi berbuat bid'ah itu bukan sesuai selera kita saja. Ini akibatnya. Itu masih kita anggap entengkah? La ilaha illallah. Bahkan pelaku bid'ah itu bisa dikhawatirkan mereka akan menjadi kafir. La ilaha illallah. Sebab begini, Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana di situ wajah-wajah orang-orang ada yang putih berseri dan ada yang hitam legam, muram. Para ulama telah menetapkan kafirnya sebagian dari golongan-golongan sesat semacam itu, seperti golongan-golongan batiniyah. Jadi nanti di antara orang-orang yang hitam legam wajahnya ini orang-orang yang terjatuh dalam bid'ah yang kafir. Dan para ulama mengkafirkan golongan ahli bid'ah seperti orang-orang Khawarij, Qadariyah dan yang lainnya. Dan ini menunjukkan kalau bid'ahnya sudah sampai kepada akidah, bisa saja dia menjadi kafir. Tidaklah satu perkara bid'ah dibuka melainkan akan enak dan senantiasa dibisiki oleh syaitan dan hawa nafsu untuk berbuat perkara bid'ah yang lebih lebar lagi. Ini bahaya. Maka kata para ulama, khawatirlah kita dari membuat perkara bid'ah. Sama aja dengan musik. Kawannya biduan-biduan cantik. Kalau dah ditengok-tengok biduan-biduan cantik itu, musik pun bermain dia, suka cenderung hati dengar musik. Nanti terbuka lebar tuh. La ilaha illallah. Sebagaimana satu kebohongan akan membuka kebohongan berikutnya. Satu kebohongan akan membuka kebohongan berikutnya. Mana kini bangnya? Kau laduk jalan, lari jalan ni nya.
Padahal dalam depan rumah boh. Beko sampai situ apa kita lambek bonongnya. Dulu tadi apa ke lala leh. Nanti satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan berikutnya. Terbuka dia keburukan itu. Kemudian pelaku bid'ah akan tertimpa su'ul khatimah, jelek akhir kehidupannya. Ini yang tertakut, Pak. Karena tidaklah bid'ah itu melainkan syaitan yang menyeru. Rasul ketika menyebutkan garis lurus tu, di kiri kanan tu ada syaitan yang menyeru, Pak. Jalan yang lurus itu sunnah, kiri kanan tu adalah bid'ah yang diseru oleh syaitan. Pernahkah syaitan menyeru kepada kebaikan? Tidak ada. La ilaha illallah. Makanya dikarenakan perbuatan itu adalah seruan hawa nafsu dan syaitan, jangan merasa enteng di akhir hayat. Akhir hayat itu penentu, Pak. La ilaha illallah. Nanti bisa saja dia terseret kepada su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaku bid'ah ini di samping dia bersikeras menjalankan perkara yang dilarang, dia juga berani menentang syariat dengan akalnya. Itu kata Imam Syatibi. Itu kan mantapnya. Kan apa salah kan masuk akal. Itu yang jadi masalah. Tidak menerima syariat dalam menyelesaikan segala urusan. La ilaha illallah. Meyakini perkara itu perkara baik, terjadi penentangan hati terhadap nas syar'i. Bahaya. Ke-14, pelaku bid'ah hitam muram mukanya pada hari kiamat kelak, dan dalilnya adalah firman Allah yang tadi dalam surah Al-Imran, pada hari itu nanti kelak di mana wajah mereka ada yang putih dan ada yang hitam. Yang hitam di antaranya adalah orang-orang yang pelaku bid'ah. La ilaha illallah. Ini ancaman, Pak. Baik. Ke-15, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berlepas diri daripada pelaku bid'ah. Dulu Ibnu Umar pernah berkomentar tentang kelompok Qadariyah. Kata beliau, jika aku berjumpa dengan mereka, aku kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Tidak termasuk golongan kami. Dan orang tu almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Oleh karena itu hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalau sunnah, teman dekat kita tentu Rasulullah, para sahabat, para ulama. Kalau bid'ah tentulah para pelaku ahli bid'ah. La ilaha illallah. Ke-16, pelaku bid'ah dikhawatirkan tertimpa musibah di dunia, bencana di dunia. Dahulu berdasarkan asar yang diceritakan oleh Iyad dari Sufyan ibn Uyainah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Malik tentang orang yang berniat ihram dari Madinah sebelum miqat. Beliau menjawab, ini menyelisih Allah dan Rasulnya. Aku khawatir ia akan terkena fitnah, bencana di dunia dan azab yang pedih di hari akhirat kelak. Tidakkah kamu mendengarkan firman Allah? Lalu beliau membawakan firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini dalilnya yang beliau bawakan. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah takut akan tertimpa bencana di dunia dan azab yang pedih. La ilaha illallah. Maka kalau seperti ihram tadi, berniat ihram dari miqat-miqat yang telah ditentukan. Jadi buatlah amalan itu sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu, ini tambahan sedikit, itu 16 sudah saya uraikan. Pertemuan yang akan datang kita bahas poin lain. Saya ingin sedikit memberikan tambahan agar kita betul-betul waspada dari amalan bid'ah dan tepat dalam mengamalkan sunnah. Sama-sama sudah kita ketahui
bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, menyelisih muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah ini dalam 6 perkara. Nah, itu dia. Dan orang sering terkecoh di sini. Dia kadang muwafaqatus sunnahnya 1 atau 2 saja. Sehingga kadang akan niat elok ni. Kan baik, ini kan baik katanya. Baik, standar baiknya tu 6 ni, ikhlas karena Allah sesuai dengan petunjuk Nabi. 6 keadaan, 1 dalam sebab. Tanya kayaknya apa dia baca Yasin nang hari ke? Dek kini kan malam kominya, malam Kamis. Adakah Nabi mengkhususkan hari untuk membaca Yasin pada malam Kamis? Sebab kita melakukan amalan itu sesuaikan dengan sebab Nabi. Sebabnya dulu ada nak. Tapi kalau apa dia baca surah Al-Kahfi yang saya ikut? Kan Nabi ikut alasannya Nabi hari Jumat saya ikut. Nabi membuat baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, terlepas dari khilaf tentang penilaian hadis. Itu tepat sebabnya tu. Sebabnya itu tepat. Baik. Yang kedua, tempat salat tu di masjid, bukan di kuburan. Dibuat mentang-mentang awak banyak piti, dibuat kubur ama ayah awak pakai atap. Hampus pois itu salat situ. Salat ke omak cik lunya. Salat la ilaha illallah. Padahal Nabi sebutkan la tusallu il qabr. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Kan jelas tempatnya tepat. Jangan sembarang walaupun ngaji itu baik, ngaji dalam WC jangan cuba-cuba lah. Itu tidak baik tempatnya. Demikian pula ngaji itu bagus. Tapi orang lagi solat di samping kita, lopi ngaji sangit-sangit, suaranya godang pula, terganggu yang solat di samping awak. Nabi pernah menegur seperti itu. Kullukum munajin rabbah. Masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Rabb. Jangan la yajhar ba'dukum ba'd fil qiraah, kata Nabi. Atau kama qala. Jangan salah seorang kalian mengangkat saudaranya dalam bacaan yang bisa ganggu orang lain, saudara kalian. Sebab alasannya kullukum munajin rabbah, masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Dan contoh itu Johan dilarang Nabi. Terus awak yakini pula nanti itu sangit-sangit. Tepatkan. Barakallahu fiikum. Tempat kita melakukan itu betul tak sesuai dengan tempat yang diajarkan Nabi? Baik. Yang ketiga baru cara. Caranya itu tepat tidak? Kalau caranya tidak tepat, berarti belum sesuai dengan petunjuk Nabi. Salatnya Allahu Akbar. Puasanya bagaimana? Hajinya seperti apa? Dan amalan-amalan lain. Baik. Udah 3. 4. Yang keempat, sesuai dalam bilangannya. Bilangan. Bilangan untuk bertasbih selesai salat itu 33 kali. Ndak Ustaz, amun Allah pi banyak satu. Nabi tidak buat 100, cuma 33. Terus nak kita buat pula.
itu namanya tidak sesuai dengan yang Nabi buat. Dan zikir itu ada namanya zikir muqayyad dan ada zikir mutlak. Zikir mutlak tidak terikat waktu. Gasaklah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Buat sebanyak-banyaknya. Jangan pula dikhususkan. Saya hitung 333 kali, 313 kali, atau dibuatlah sebanyak 7.777 kali. Itu mengkhususkan satu amalan yang Nabi tidak buatkan pengkhususan bilangannya. Jangan dikhususkan. Kalau Nabi memutlakkan, mutlak dibaca. Bacalah la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Tapi ketika subhanallah Nabi tetapkan 33 kali, tepat pas 33 kali. Selesai. Bilangan. Apa lagi? Sebab, tempat, cara, bilangan. Kemudian apa lagi, Pak? Sebab, tempat, cara, bilangan. Siapa yang ingat? Jumlah itu bilangan dah. Waktu, jazakallah khairan. Waktunya harus tepat. Waktu salat subuh ya pagi. Termasuk tadi tentang bilangan tu, Nabi mencontohkan sebelum salat subuh tu salat sunnah tu 2 rakaat salat fajar, sunnah fajar. Makanya dahulu ya ditegur oleh para ulama salaf buat lebih banyak dari 2 rakaat. Kalau mau banyak salat malam sebelum subuh, namanya salat malam. Wah, itu dia. Qiyamul lail. Baik. Waktunya harus tepat. Kemudian yang keenam namanya jenis. Ini dah sering kita jelaskan. Jenisnya untuk berkurban itu adalah onta, kambing atau domba. Sekalipun tak, dan memang korban ayam moti adalah minta ada uang ngogom 4 juta. Mah hati pada kambing lain. Kan ya? Ndak. Kini dan korban dengan burung beo dan burung beo lah minta ada uang 25 juta, 525.000. Berarti lebih banyak deh. Dan korban dengan burung beo. Burung beo tak apa masalah lain. Burung tiwong. Apa nama burung beo lah. Pandainya bercakap, assalamualaikum. Kalaupun bapak sembeli itu burung beo, tidak sah sebagai hewan kurban, walaupun lah berkorban bono, tapi tidak terhitung sebagai hewan kurban. Berkorban sia-sia. Tidak tepat, itu jenis itu. Maka dari 6 inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu diingat. Ya. Keluar dari 6 ni, ingat ni ancamannya. 16 poin yang sekarang dan yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Inge-inge je roh. Awak hidup di dunia kau ndak selamat ikut cara Nabi. Apa payah ikut cara Nabi? Tapi kalau soal dunia disuruh Nabi, yo payah. Ini soal ibadat. Allah Akbar. Dan ibadah Nabi itu simpel, pertengahan, tak payah-payah. Wallahu taala alam bissawab. Ya, karena keterbatasan ilmu dan waktu, kita cukupkan sampai di sini dulu. Barakallahu fiikum. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masuki bab selanjutnya. Namun saya berharap untuk penjelasan usulus sunnah Imam Ahmad saya memperpanjang poin ini. Sebab saya merasakan ini di antara poin penting yang membuat orang keluar dari Ahlussunnah itu, poinnya tentang pemahamannya terhadap usul bid'ah. Kaedah-kaedah tentang bid'ah ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.